yang membuat saya senang dan juga mungkin pemirsa senang dikatakan oleh Bung Uzaldi, wah ini mesti tanggung jawab nih statementnya, katanya lemak juga betul. boleh. Apa Betul. benar lemak juga boleh? Iya, lemak boleh. Justru itu suatu keharusan karena lemak itu salah satu alat untuk buat penghantar vitamin-vitamin kayak A, D, E, K. Oke. Itu harus kita perlu lemak. Jadi pelarutnya dalam tubuh. Oke, perlu ya. Ya, terus lemak juga salah satu sumber energi. Kalau kita nggak ada lemak juga lemas juga. Jadi saya boleh makan lemak banyak-banyak dong? Nggak boleh. Jumlahnya nanti dibatasin. Oke. Nanti dibatasin. Terus lemak juga fungsinya supaya buat penghangat tubuh. Kalau kedinginan, kalau nggak ada lemak, kedinginan ya, gampang kedinginan. Tetap ada fungsinya. Jadi lemak itu bukan berarti nggak fungsi. Yeah. Terus yang paling seneng itu lemak itu adalah pembuat rasa gurih di makanan. Gurih, nikmat iya, ya? nikmat sekali. Jadi makanan banyak lemak biasanya, wah nikmatnya luar biasa. Nah, tinggal kita pilih lemak berapa banyak yang kita boleh makan, lemak yang enak itu, berapa banyak yang kita mesti makan lemak yang bagus. Jadi kalau kita boleh lihat ada lemak baik sama buruk. Jadi ada lemak baik, ada lemak buruk. Ya, lemak baik dan buruk. Dalam dunia nutrisi dibilang ada lemak saturated dan unsaturated. Oke. Lemak jenuh dan tidak jenuh. Jadi kita harus batasin makan berapa banyak yang saturated, kita harus lebih banyak makan yang unsaturated. Oke, kalau kita temuin sehari-hari, Iya. nah lemak jenuh itu yang mana, lemak tidak jenuh? Nah, jenuh itu kebanyakan banyak kayak misalnya di daging-dagingan, ya, protein-protein itu banyak lemak jenuh. Iya. Margarin, mentega, santan juga banyak jenuh. Minyak goreng biasa, minyak goreng kelapa, minyak goreng kelapa sawit itu banyak minyak jenuh. Minyak yang nggak jenuh banyak di mana? Itu banyak ada di protein ikan. Ya. Ada juga di minyak canola sama minyak zaitun. Oh. Terus beberapa kacang-kacangan juga itu banyak minyak tidak jenuhnya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi Anda mengatakan seimbang, Anda mengatakan ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Iya, betul. Kalau saya tidak peduli, wah, gua makan deh semuanya deh. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan metabolisme, hancur metabolisme tubuh. Jadi tubuh misalnya biasanya mesti 60% 70% karbohidrat dapatnya, atau lemak hanya boleh dapatnya 10 sampai 25%, dapatnya jadi 50%. Oke. Penimbunan lemak, metabolismenya berantakan. Ya kira-kira sih penyakit yang tadinya biasa yang nggak bisa muncul ini bisa dipercepat penyakitnya Dipercepat, muncul. Bisa dipercepat munculnya. Dan itu fenomena yang sekarang sering kejadian. Masih muda, kolesterolnya tinggi gitu. Udah asam urat, ada yang bilang baru umur 20-an udah kena stroke. Jadi Bahaya. jadi nggak aneh kalau muda-muda kena stroke. Kalau sejak belia udah berantakan juga cara makannya ya. Ini jadi agak takut. Nah, kita bisa tahu nggak dengan cara apa? Misalnya katakan saya dengan postur seperti ini, wah seimbang nggak sih udah yang saya makan, yang saya miliki ini? Bisa dicek? Bisa. Kita bisa ngecek beberapa cara. Jadi satu kita bisa lihat berat badannya, tinggi badannya, seimbang apa enggak. Atau juga bisa ada pengecekan. Alat yang paling canggih saat ini kita pakai Maton Bioscan. Ini menarik nih. Kira-kira kalau saya boleh dites? Boleh, ayo kita cek. Kita akan tes. Mudah-mudahan ya masih balance lah. Jangan nyimpang terlalu jauh. Tapi kita cek aja. Untuk mengecek kita perlu suatu timbangan. Terus perlu ada pengetahuan ukur tinggi badan. Lalu pasien itu akan ditempel stiker di tangan dan di kaki. Pasien tertidur di ranjang, lalu akan ditempelkan stiker, lalu nanti akan dicek pakai alat ini, Maton Bioscan. Hal ini kita akan bisa dapat tahu protein, kita tahu kebugaran badan, kita tahu kadar garam, kita tahu cairan dalam tubuh, kita tahu juga kalsium, kita tahu ada fatty liver atau tidak. Kita bisa tahu juga, bisa ngelihat potasium dan banyak hal lain lagi. Nah, setelah saya dites tadi memakai alatnya Bung Uzaldi yang katanya salah satu tercanggih di dunia, kita pengen lihat hasilnya bagaimana? Apa hasilnya? Nah, sebelumnya gimana perasaan Pak Tito saat ini? Bugar, sehat? Oh, bugar, sehat. Ya. Kebiasaan makannya apa sekarang? Kalau biasa makan yang kita cita nasional, makannya pertama yaitu favorit Padang food. Padang food, ya. Lalu setelah itu juga makanan impor, fried chicken. Oke, kita lihat ya. Apa yang Bapak rasakan saat ini sama hal ini? Bedanya apa? Ya, kita lihat itu ya. Kalau
Kadar garam Bapak saat ini angkanya 491, karena normalnya itu sekitar 562. Jadi memang asupan garam saat ini selama ini itu nggak sebanyak biasanya. Bapak jadi kebiasaan, Pak Tito ini kebiasaan juga asupan garam nggak banyak, nggak nambahin garam dan makan. Betul kan? Betul. Saya kurang suka asin. Kurang asin. Ya, jadi ini tandanya juga. Kita lihat lagi, di sini ada yang Pak Tito, kalau data di sini Pak Tito itu vitamin kebugaran sel, membran selnya itu kurang baik atau vitaminnya kurang, suplemen vitaminnya kurang. Pak Tito nggak makan tidak suplemen sama sekali ya. Lemaknya Pak Tito saat ini adalah 25,22 kg. Wah, artinya apa itu? Artinya dibandingkan sama normal seharusnya 11,8 kilo, artinya ada kelebihan 13,4 kilo. Artinya lagi kelebihan lemak berlebihan, artinya kemungkinan lemak ini bisa ada di tubuh, bisa juga ada kolesterol di badannya Bapak. Kalau seandainya lemak ini atau nimbunnya masih di perut, ya ada di samping aja. Ya. Kalau seandainya nimbunnya nanti di jantung, serangan jantung. Kalau nimbunnya nanti di otak, bisa stroke. Nimbunnya di ginjal, ginjalnya bisa. Jadi ternyata lemak itu nggak hanya di perut ya? Ya, nggak ada. Di mana-mana. Wah, ini kelebihan kita cukup parah kayaknya. Cukup parah. Dan ini harus diturunin. Ya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ada yang salah dengan pola makan? Ada yang salah. Jadi kesimpulannya satu, Bapak kurang makan sayuran, sama buah-buahan, jadi vitaminnya nggak masuk. Kedua, proteinnya cukup makan. Itu cukup. Ya? Proteinnya cukup. Jadi pola ini makan proteinnya cukup. Sayangnya intake lemaknya kelebihan nih. Kalau lihat dari sini intake lemaknya kebanyakan. Nah, kalau saya berlanjut dengan pola makan seperti ini, apa sih ongkos atau harga yang mesti saya bayar? Ongkosnya lemak banyak, kolesterol tinggi. Kalau seandainya nanti nyumbat di jantung, ya ongkosnya pasti besar sekali nanti kalau sakit jantung. Kalau sumbatnya di kepala, ongkosnya juga mahal sekali kalau ada stroke. Sumbatnya di ginjal lebih mahal juga karena dia akan rutin sepanjang hidup, harus cuci darah. Jadi kurangin segeralah. Nah, untuk mengurangi ini kita perlu makan yang berimbang. Nah, itu kan gampang diomong, susah dibuat. Betul. Kira-kira Bung Zaldi ada solusinya kan hal ini? Ada? Ada, betul. Kita akan lihat apa solusinya.